Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Rufianing Asrianti dalam pelatihan Semangat Guru 2 pada platform Guru Belajar. Bapak Ibu guru yang hebat, hari ini kita akan membahas tentang berpikir kritis dan juga problem solving. Apa sih hubungannya antara berpikir kritis dan juga problem solving? Berpikir kritis menurut Moore and Parker, yaitu mengemukakan satu cara, yaitu dengan berpikir kritis. Inti dari berpikir kritis adalah tidak begitu saja menerima atau menolak suatu informasi. Dalam berpikir kritis, informasi dipertimbangkan terlebih dahulu sedemikian rupa sebelum diberi vonis, diterima ataupun ditolak. Jadi, dalam pelatihan ini kita belajar bahwa sebelum kita mengambil sebuah keputusan, itu kita harus menetapkan keyakinan terlebih dahulu dengan sadar dan juga hati-hati. Sedangkan apa itu problem solving? Nah, ternyata problem solving itu adalah merumuskan masalah, alternatif solusi, menimbang alternatif, implementasi solusi, dan juga evaluasi solusi. 4 dari 5 tahap problem solving ini menuntut Bapak Ibu untuk berpikir kritis. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa ya klik subscribe dan juga like di channel ini, Learn with Miss Rufi. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada 7 cara berpikir kritis untuk memperoleh sebuah problem solving. Yang pertama, jadi bagaimana sih cara untuk berpikir kritis? Nah, untuk menjadi pemikir yang kritis tentunya memerlukan waktu, kesabaran, dan yang terpenting adalah latihan. Bapak Ibu dapat menerapkan 7 langkah berpikir kritis ini dalam masalah sehari-hari yang Bapak Ibu hadapi untuk melatih pola pikir Bapak Ibu. Langkah-langkah tersebut diantaranya adalah identifikasi permasalahan atau pernyataan. Pertanyaan. Jadi, Bapak Ibu dapat mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi setepat mungkin. Semakin tepat Bapak Ibu menganalisa, maka akan semakin mudah untuk Bapak Ibu mencari solusi atau jawabannya. Yang kedua, kumpulkan data, pendapat, dan juga argumen. Carilah beberapa sumber yang menyampaikan hal-hal yang berbeda dan juga sudut pandang yang berbeda pula. Yang ketiga, analisa dan evaluasi data yang telah terkumpul. Pastikan sumber yang Bapak Ibu gunakan valid dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Cari tahu juga apakah kesimpulan yang Bapak Ibu ambil memiliki data pendukung atau hanya bersifat argumentatif. Dan yang keempat, identifikasi data yang Bapak Ibu temukan dengan asumsi. Jadi, asumsikan jika sumber yang Bapak Ibu gunakan bias ataupun jika Bapak Ibu yang bias dalam mencari jawaban. Hal ini akan membuat Bapak Ibu untuk berpikir dua kali. Dan yang kelima, tentukan hal-hal yang signifikan. Misalnya, hal apa yang paling penting atau apakah jawaban yang Bapak Ibu temukan sudah memadai dan yang pasti, apakah jawaban yang Bapak Ibu temukan relevan dengan masalah yang sedang dihadapi. Dan yang keenam, buat keputusan untuk mencapai kesimpulan. Bapak Ibu dapat mengidentifikasi beberapa kesimpulan yang telah Bapak Ibu temukan dan tentukan mana yang paling terdukung. Timbang juga pro dan kontra dari semua kemungkinan tersebut. Yang terakhir, gunakan buah pikir Bapak Ibu. Setelah mencapai kesimpulan, Bapak Ibu dapat menggunakan hasil dari pikiran Bapak Ibu untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, dalam pelatihan Semangat Guru 2, ada lembar aksi yang melatih berpikir kritis. Jadi, dalam mempraktekkan berpikir kritis bagi Bapak dan juga Ibu guru dan juga untuk murid, pada lembar aksi terdapat panduan untuk memulai melatih diri dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, tidak gegabah dan juga tergesa-gesa dalam menyimpulkan atau membuat keputusan berdasarkan informasi yang sudah diterima.
Ada beberapa tips bagi pengajar untuk menerapkan berpikir kritis. Yang pertama, latih diri untuk berpikir secara seimbang. Yang kedua, latih kesadaran situasional. Yang ketiga, latih pemikiran efektif dan efisien. Dan yang keempat, tunjukkan kecerdasan emosional. Dan yang terakhir, fokus pada tujuan dan juga hasil. Baik, Bapak Ibu. Ayo, ikuti pelatihan Semangat Guru 2 untuk upgrade kompetensi diri kita sebagai seorang pendidik yang memerdekakan murid. And don't forget, you can find me on YouTube channel Learn with Miss Rufi or on Instagram at r.asrianti. Thank you so much for watching. See you on the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.